Dewa Naga Kehancuran. Sejarah kelam bangsa iblis. Istana bawah laut. Bangsa iblis. Jie Yan tersenyum kecil ketika melihat buku tersebut. Ia pun langsung membuka buku perlahan lalu membacanya. Ia tentu menginginkan informasi tentang iblis karena sangat jarang informasi tentang mereka berada di benua Sein. Mengingat kembali tentang iblis yang pernah ia lawan, Jie Yan memiliki firasat bahwa suatu hari nanti ia akan bertarung kembali melawan para iblis. Dunia iblis, atau lebih tepatnya dunia bawah. Gumam Jie Yan saat membaca lembar pertama. Di buku tersebut, diceritakan bahwa dahulu iblis tinggal di suatu wilayah tertentu, dipimpin oleh Pangeran Iblis, yang menjadi pemimpin generasi pertama. Dan pemimpin generasi kedua disebut sebagai Raja Iblis. Bangsa iblis adalah ras kuat yang mengelola ki negatif luar biasa jahat. Para iblis terlahir jauh lebih kuat daripada para manusia dan kemungkinan setingkat dengan binatang roh. Pengantar buku tersebut membuat Jie Yan mengerutkan keningnya karena tampaknya iblis memang ras yang sangat berbahaya. Setelah itu, Jie Yan membalikkan lembar kedua dan apa yang membuatnya terkejut adalah apa yang tercatat di sana. Dikatakan, pada masa pemimpin kedua generasi iblis yaitu Raja Iblis, pertarungan dahsyat terjadi. Dan itu adalah pertarungan antara kaisar manusia melawan bangsa iblis, dibantu oleh permaisuri surgawi. Tentu Jie Yan sangat terkejut dengan kedua hal tentang kaisar manusia dan permaisuri surgawi karena satu yang ia ketahui adalah, ibunya disebut sebagai permaisuri surgawi. Walaupun Jie Yan belum terlalu yakin tentang apakah ayah kandungnya adalah kaisar manusia, ia sedikit yakin bahwa itu adalah dia dari perkataan Xia Yuxuan bahwa tombak pembunuh naga adalah milik ayah mereka. Dan dari sejarah yang diketahui oleh Jie Yan, tombak pembunuh naga juga merupakan milik kaisar manusia. Perang antara kaisar manusia yang dibantu oleh permaisuri surgawi berakhir tanpa ada pemenang dan pecundang. Hal ini juga membuat Jie Yan paham kenapa iblis tetap bertahan. Lalu, Jie Yan membalikkan kembali halaman buku. Di bagian itu, dituliskan sangat banyak informasi tentang bangsa iblis, semua jenis mereka dan kekuatan yang dapat mereka gunakan. Setelah membolak-balikkan halaman terus-menerus, Jie Yan akhirnya sampai pada informasi tentang bangsa iblis yang disegel oleh seseorang yang memiliki gelar Dewa Kematian Xiu. Dikatakan bahwa di zaman sebelum iblis disegel, iblis kembali menerapkan kekuasaan akan dipegang oleh 7 pangeran iblis. Karena ancaman nyata dari bangsa iblis dan 7 pangeran iblis, maka Dewa Kematian Xiu bertindak. Dia seorang diri melawan semua bangsa iblis dan akhirnya menyegel mereka agar tidak membuat kekacauan. Dewa Kematian Xiu. Gumam Jie Yan karena ia pernah mendengar dari Xia Yuxuan bahwa itu adalah salah satu kakak mereka. Sungguh tidak terduga bahwa kakak Xiu mampu melawan semua bangsa iblis seorang diri. Aku yakin itu pasti bukan pertarungan yang mudah karena akhirnya kakak Xiu menyegel mereka. Batin Jie Yan dan langsung membuat spekulasi bahwa Dewa Kematian Xiu hampir tidak dapat menahan semua bangsa iblis seorang diri. Suami, aku menemukan buku tentang naga dan beberapa ras aneh di sini. Gu Yin pun berbicara ketika menghampiri Jie Yan. Melihat beberapa buku di tangan Gu Yin, Jie Yan mengangguk kecil lalu menyimpannya. Sementara untuk Gu Yin, ia sedikit tertarik ketika melihat buku yang dipegang oleh Jie Yan. Iblis. Gumam Gu Yin dan langsung ikut membaca buku tersebut. Jie Yan hanya diam dan terus membaca halaman selanjutnya. Saat ini,
Apa yang tertulis di sana adalah tentang pembunuh iblis. Dikatakan bahwa di zaman kuno, iblis keluar dari segel dan membuat kekacauan di bawah pimpinan 7 pangeran iblis. Karena mereka semua sangat berbahaya, seseorang yang disebut sebagai Kaisar Manusia generasi kedua pun menciptakan pasukan yang diberi gelar pembunuh iblis. Semua yang tercatat di buku membuat Jieyan menatap ke arah istrinya yang tidak masuk akal karena ia tahu bahwa istrinya adalah bagian dari pembunuh iblis. Suami, apakah kau tidak penasaran? Dikatakan di sini Kaisar Manusia generasi kedua menciptakan pasukan pembunuh iblis. Tetapi, kenapa aku mewarisinya? Apakah ini menjadi garis darah? Tanya Guyin penasaran. Aku tidak terlalu tahu. Jieyan menggelengkan kepalanya lalu membuka halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya membuat Jieyan semakin terkejut. Ini. Kaisar Manusia adalah seseorang yang mengalahkan seluruh bangsa iblis bersama pasukannya. Luar biasa. Seru Guyin. Kaisar Manusia generasi kedua melawan semua pangeran iblis seorang diri sementara semua pasukannya menahan semua bawahan pangeran iblis. Ketujuh pangeran iblis tewas, dan dilahap oleh Kaisar Manusia generasi kedua. Jieyan membaca halaman tersebut dengan wajah tercengang karena kata-kata melahap pangeran iblis. Bahkan Guyin menelan ludahnya karena merasa bahwa Kaisar Manusia generasi kedua memiliki hobi yang aneh, yaitu memakan iblis. Tetapi ini tidak bagi Jieyan. Ia tentu melihat Kaisar Manusia generasi kedua di Lembah Naga. Di tempat tersebut, ia bersama dengan Xia Yuer melihat pertarungan sengit antara Kaisar Manusia generasi kedua melawan 7 pangeran iblis. Dan ketujuhnya memang diserap dengan cara yang aneh dan setelah itu Kaisar Manusia generasi kedua mampu menggunakan kekuatan musuh. Ia langsung menafsirkan apa maksud dari kata-kata melahap pangeran iblis yang tercatat di buku tersebut. Setelah itu, Jieyan kembali membuka halaman dan itu merupakan halaman terakhir buku tersebut. Bahtera Kuno. Mata Jieyan menyipit ketika membaca halaman terakhir. Suami, bukankah Bahtera Kuno? Guyin juga terkejut dan menatap ke arah Jieyan. Iya. Aku tidak bisa menggunakannya saat ini, tetapi itu masih tersimpan di tubuhku dengan cara yang aneh. Dikatakan ini adalah sebuah artefak, salah satu yang tertinggi yang pernah ada. Jieyan mengangguk lalu melihat kembali ke buku. Di halaman tersebut dijelaskan bahwa Kaisar Manusia generasi kedua yang telah berhasil mengalahkan 7 pangeran iblis mengendalikan Bahtera Kuno, itu langsung melahap dunia iblis, lalu Kaisar Manusia generasi kedua memindahkannya dan membagi semua daerah dunia iblis ke dimensi lain. Lebih dari 50% iblis yang tersisa saat perang dipenjarakan di sana atau lebih tepatnya menjadi tempat tinggal baru para iblis. Dan dimensi tersebut akhirnya disebut sebagai alam iblis, tempat yang bertolak belakang dengan dunia manusia. Dan beberapa baris terakhir buku tersebut tercatat bahwa dunia iblis bisa diakses dari seluruh dunia manusia. Ini juga dikarenakan segel dunia iblis semakin melemah dari waktu ke waktu. Gerbang dunia lain yang dijaga oleh klan Lin. Guyin lebih dulu membuka suara ketika selesai membaca paragraf terakhir buku tersebut. Kenapa Kaisar Manusia tidak membunuh semua bangsa iblis? Tanya Guyin tidak percaya karena saat ini iblis telah menjadi musuh umat manusia. Jieyan tidak menjawab tetapi mengingat kata-kata terkahir Kaisar Manusia generasi kedua kepadanya saat berada di Lembah Naga. Dia mengatakan bahwa aku paling tidak suka diperintah.
Tampaknya semua yang dilakukan oleh Kaisar Manusia generasi kedua pastilah karena perintah dari Kaisar Manusia generasi pertama, Ayah. Batin Jieyan dan ia semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh ayahnya. Pertama membuat semua kekacauan itu dan bahkan memberi perintah kepada Kaisar Manusia generasi kedua untuk menyegel Xiao Zia, dan setelah itu menyegel anaknya sendiri di beberapa tempat seperti dimensi naga dan dirinya yang akhirnya berakhir di daratan utara. Episode sebelumnya, Perpustakaan. Episode berikutnya, Petunjuk. Istana Bawah Laut. Tidak perlu memikirkan hal ini untuk saat ini. Yang penting, aku sudah mengetahui tentang para iblis. Batin Jieyan dan langsung memberikan buku tersebut kepada Guyin. Bacalah kembali buku ini ketika kau memiliki waktu. Di dalam juga tercatat tentang informasi banyak iblis, jenis mereka dan kekuatannya. Ucap Jieyan saat memberikan buku kepada Guyin. Iya. Guyin langsung menerima buku tersebut. Ia tentu ingin mengetahui semua jenis iblis. Ia adalah pembunuh iblis saat ini dan sudah seharusnya ia mengetahui informasi tentang mereka. Setelah itu pun, Jieyan mengelilingi perpustakaan itu dan mengambil buku menarik lainnya. Ia akan membawanya ketika memiliki waktu luang. Setelah itu, Jieyan pun pergi bersama dengan Guyin ke lantai berikutnya. Di sana tercatat tentang semua sejarah Atlantis dan itu tidak terlalu menarik minat Jieyan walaupun ia mengambil beberapa buku. Lalu keduanya pun terus naik ke lantai atas lagi. Banyak sejarah-sejarah yang tercatat di banyak lantai. Setelah itu, keduanya pun tiba di lantai paling atas. Di lantai paling atas, terlihat sebuah perpustakaan kecil. Tetapi tidak ada label pada tempat tersebut seperti lantai lainnya yang membuat Jieyan dan Guyin sedikit penasaran. Karena penasaran, Jieyan pun perlahan berjalan ke arah rak-rak buku. Buku di dalam ruangan tersebut hanya memiliki jumlah paling banyak 100 buku. Tidak seperti di lantai sebelumnya yang mencapai angka ribuan bahkan puluh ribuan. Banyak hal-hal yang terdapat di sana yang membuat Jieyan terkejut. Salah satunya adalah sejarah tentang dunia. Lalu ada sejarah tentang istana bawah laut. Ketika Jieyan memanca buku tentang sejarah istana bawah laut, ia menemukan sesuatu yang menarik. Istana bawah laut memang diciptakan oleh Dewi Laut Xingxin. Dahulu kala, di istana bawah laut, ras Atlantis hidup. Ketika Dewi Laut hendak bermigrasi ke tempat tertentu, dia meninggalkan beberapa peninggalan. Dan buku yang ia baca adalah salah satunya karena itu ditulis langsung oleh Dewi Laut Xingxin. Trisula Takdir. Sebelumnya aku penasaran kenapa itu ditinggalkan tempat yang aneh. Tetapi tampaknya inilah sebabnya. Batin Jieyan saat melihat catatan tentang kekuatan takdir yang mampu melihat masa depan yang sangat jauh. Dikatakan, suatu hari nanti seseorang bernama Chu Xin akan tiba lalu mengambil Trisula Takdir. Tetapi itu hanya salah satu dari prediksi masa depan, bukan sesuatu yang akurat. Lalu, ia melihat catatan terakhir di ujung buku. Sebelumnya, terdapat nama-nama yang akan menjadi pemegang Trisula Takdir yang diprediksikan oleh Dewi Laut Xingxin. Jumlah mereka sangat banyak, mencapai ratusan yang artinya, salah satu dari mereka memiliki peluang untuk menjadi pemegang Trisula Takdir. Dan ketika melihat nama terakhir, ia hanya bisa tersenyum kecut karena nama yang paling memiliki kemungkinan kecil menjadi pemilik Trisula Takdir adalah Gu Yuena. Tidak disangka bahwa yang memiliki kemungkinan paling kecil yang akhirnya menjadi pemilik Trisula Takdir.
Tetapi ia sangat kagum dengan kekuatan yang disebut sebagai kekuatan takdir karena dapat meramal masa depan walaupun itu tidak pasti. Apakah aura yang aku rasakan dan lihat sebelumnya adalah kekuatan takdir? Batin Jieyan saat berpikir banyak. Suami, lihat ini. Gu Yin pun berteriak yang membuat Jieyan tersadar. Jieyan melihat ke arah tengah ruangan. Di sana terlihat Gu Yin yang melambai-lambai memanggilnya. Ia pun menyimpan semua buku yang ada di ruangan tersebut lalu menghampiri Gu Yin. Lihat ini. Seru Gu Yin menunjuk ke arah meja batu. Ini. Peta kerajaan Atlantis. Seru Jieyan karena sudah memikirkan semua tata letak kota dan tempat perpustakaan ditempatkan. Ya. Ini pasti benda paling berharga di pohon raksasa ini. Gu Yin tampak gembira karena banyak tempat yang menarik di peta tersebut. Ketika Jieyan dan Gu Yin memeriksa peta, Gu Yuena juga telah tiba ke lantai paling atas dengan wajah sedikit sedih karena tidak menemukan apa-apa yang menarik selain sejarah semua hal yang menurutnya tidak dibutuhkan. Apa yang sedang kalian berdua lihat? Tanya Gu Yuena penasaran saat ia menghampiri Gu Yin dan Jieyan. Ini. Gu Yuena terkejut ketika menatap label pada peta. Ia tahu bahwa keduanya telah menemukan benda paling penting untuk menjelajahi reruntuhan Atlantis. Naer, kau harus membaca ini. Jieyan memberikan dua buku yang ditulis secara langsung oleh Dewi Laut Xingxin. Ketika melihat kedua buku tersebut, Gu Yuena menaikkan alisnya karena salah satu buku bertuliskan Denhan judul Trisula Takdir. Ia pun langsung menerimanya karena pasti buku tersebut sangat berguna baginya. Pertama-tama, kita akan pergi ke tempat ini. Jieyan menunjuk peta, di peta tersebut apa yang ia tunjuk adalah tempat yang bernama Kuil Dewi Laut. Kenapa kau ingin pergi ke Kuil Dewi Laut? Tanya Gu Yin penasaran. Ini untuk sepupumu. Pasti akan ada hal berguna di sana nantinya. Setelah itu, kita akan pergi ke pusat kerajaan Atlantis. Melihat melalui peta, tempat ini pasti sangat tersembunyi. Jika tidak, sudah pasti akan ditemukan oleh para kultivator lainnya. Ucap Jieyan saat menggulung peta lalu menyimpannya ke dalam cincin ruang miliknya. Tidak ada yang keberatan dengan apa yang dikatakan oleh Jieyan terutama untuk Gu Yuena yang bersemangat karena sudah pasti akan ada hal baik baginya jika pergi ke Kuil Dewi Laut. Setelah itu, ketiganya pun langsung keluar dari pohon raksasa tersebut. Ketika menatap kembali ke arah pohon, ketiganya sangat sadar bahwa usia dari pohon tersebut tidak lagi terukur. Tetapi itu hanya pohon biasa yang dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Tanpa membuang waktu, Jieyan, Gu Yuena dan Gu Yin pun langsung terbang ke arah tertentu dan itu adalah tempat Kuil Dewi Laut berada. Setelah hampir sehari Jieyan, Gu Yuena dan Gu Yin pergi, beberapa kali kultivator akan datang ke pohon raksasa tersebut karena mereka tentu akan tertarik dengan pohon yang bisa tumbuh setinggi itu. Tetapi semua dari mereka hanya keluar dengan wajah kecewa karena tempat tersebut hanya berisi buku sejarah walaupun banyak dari mereka yang mengambil buku untuk dijual. Tidak lama setelah itu, satu pria dan satu wanita serta satu makhluk mungil juga tiba di tempat tersebut. Apakah di sini? Tanya pria muda tersebut yang tidak lain adalah Dai Mubai. Ia menatap ke arah Xiao Zia, menunggu jawaban dari wanita tersebut. Xiao Zia memfokuskan kekuatan spiritualnya dan ia pun tersenyum sedikit. Bagaimana? Bagaimana? Apakah kau merasakannya? Xia Yuer terbang di sekitar Xiao Zia dengan antusias sambil bertanya dengan nada buru-buru.
Dia telah pergi dari sini. Setidaknya sekitar sehari yang lalu. Aku dapat melacak jejaknya. Dia pergi ke sana. Xiao Zia menatap ke arah tertentu. Dai Mubai yang mendengar itu pun mengangguk kecil lalu berkata, "Ayo pergi. Aku ingin melihat seperti apa dia setelah sekian lama." Dai Mubai, Xiao Zia dan Xia Yuer pun langsung terbang ke arah yang dikatakan oleh Xiao Zia, dan itu adalah arah tempat Jie Yan, Gu Yuena dan Gu Yin pergi. Episode sebelumnya, Sejarah Kelam Bangsa Iblis. Episode berikutnya, Reruntuhan asli Kerajaan Atlantis. Istana Bawah Laut. Kuil Dewi Laut. Inikah Kuil Dewi Laut? Tanya Gu Yin penasaran saat menatap sebuah kuil yang cukup besar. Tempat kuil Dewi Laut berada juga cukup tersembunyi. Jika tidak menggunakan peta yang diambil oleh Jie Yan, mungkin butuh waktu menemukannya. Apakah kami harus mengantarmu? Tanya Jie Yan menatap ke arah Gu Yuena. Tidak perlu. Kalian berdua pergilah lebih dulu. Aku merasa bahwa aku akan tinggal cukup lama di tempat ini. Kuil Dewi Laut ini seolah-olah memanggilku. Mungkin ini terkait dengan Trisula Takdir. Ucap Gu Yuena menatap ke arah Istana Dewi Laut dengan tatapan serius. Apakah kau yakin? Tanya Gu Yin buru-buru. Tentu saja tidak. Kemungkinan ketika kalian keluar dari Istana Bawah Laut, aku juga pasti akan keluar di saat itu juga. Ucap Gu Yuena. Jie Yan menatap Gu Yuena dalam-dalam. Ia pun mengalihkan pandangannya ke kuil Dewi Laut dan merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Gu Yuena memang benar. Kemungkinan di dalam sana adalah pewarisan sebenarnya untuk penerus Dewi Laut Xing Xin yang memegang Trisula Takdir. Tapi, Gu Yin ingin mengatakan sesuatu tetapi dipotong oleh Gu Yuena. Yiner, tenanglah. Percayalah padaku, jika kalian berdua menunggu lebih lama di sini, mungkin kalian tidak akan bisa pergi kemana-mana dan kalian berdua akan menunggu dalam waktu yang lama. Inilah yang aku perkirakan, Trisula Takdir yang aku pegang ini juga menunjukkan hal seperti itu. Ujar Gu Yuena saat memotong kata-kata Gu Yin. Mata Jie Yan sedikit menyipit ketika mendengar hal itu. Ia tentu sudah menduga hal itu karena kekuatan takdir yang berasal dari Trisula Takdir bisa melihat masa depan. Inilah mengapa Gu Yuena mengatakan kepadanya untuk pergi lebih dulu bersama Gu Yin. Yiner, biarkan sepupumu masuk ke dalam sana. Kita akan pergi lebih dulu. Ucap Jie Yan. Gu Yin hanya bisa pasrah saat ini ketika ia mengangguk kecil. Ia pun menatap ke arah Gu Yuena lalu berbicara, kami akan pergi. Kita akan bertemu kembali di luar. Iya. Gu Yuena mengangguk kecil saat ia perlahan berjalan masuk ke dalam kuil Dewi Laut. Kau pasti bisa mewarisi semua hal yang diberikan oleh Dewi Laut. Kami menunggumu. Ucap Jie Yan. Gu Yuena terhenti sejenak. Ia tidak menduga bahwa Jie Yan akan tahu bahwa tempat tersebut adalah sebuah warisan tertentu dari Dewi Laut. Aku akan. Hanya itu yang dikatakan oleh Gu Yuena saat ia mencapai pintu kuil lalu menggunakan Trisula Takdir untuk membukanya. Ia tentu sudah menerima semua informasi tersebut dari Trisula Takdir ketika ia telah mendekat ke kuil Dewi Laut. Pintu kuil Dewi Laut perlahan terbuka dan Gu Yuena pun masuk ke dalamnya. Saat dia masuk, pintu kuil Dewi Laut tertutup kembali disaksikan oleh Jie Yan dan Gu Yin. Mungkin butuh waktu yang cukup lama agar kami bertemu kembali dengannya. Batin Jie Yan. Ia telah membuat spekulasi tentang hal ini, kemungkinan dalam waktu beberapa bulan lagi agar Gu Yuena keluar dari Istana Bawah Laut.
Walaupun istana bawah laut akan ditutup nantinya, Gu Yuena pasti akan bisa keluar karena istana bawah laut adalah ciptaan Dewi Laut Xingxin. Yiner, ayo pergi. Jie Yan pun langsung terbang ke arah tujuan selanjutnya. Gu Yin menatap untuk yang terakhir kalinya ke arah kuil Dewi Laut dan ia pun langsung terbang mengikuti Jie Yan. Tujuan Jie Yan dan Gu Yin saat ini menurut peta adalah pusat dari reruntuhan kerajaan Atlantis. Tempat itu cukup tersembunyi karena Gu Yuena telah menjelaskan bahwa tidak ada istana di sana, tempat yang ditunjuk oleh peta yang mereka ambil. Jarak antara kuil Dewi Laut dengan pusat reruntuhan kerajaan Atlantis juga tidak terlalu jauh. Dengan kecepatan Jie Yan dan Gu Yin, mereka akan tiba dalam waktu kurang dari setengah hari. Sementara itu, Dai Mubai, Xiao Zia dan Xia Yuer yang sedang bergerak langsung berbelok arah karena Xiao Zia merasakan bahwa Jie Yan merubah arah lintasannya. Semakin dekat jarak mereka, semakin kuat koneksi yang bisa dirasakan oleh Xiao Zia. Tidak sampai setengah hari kemudian, Jie Yan dan Gu Yin pun tiba di daerah sekitar pusat reruntuhan kerajaan Atlantis. Saat ini Jie Yan dan Gu Yin sedang menatap ke arah semua tempat. Tidak ada hal lain selain dari reruntuhan biasa di tempat tersebut. Apakah tempatnya ada di sekitar sini? Tanya Gu Yin heran karena tampaknya semua tempat sama saja. Jie Yan tidak berbicara. Ia menatap peta dan juga semua tempat secara bergantian menggunakan mata dewa miliknya. Pusat reruntuhan kerajaan Atlantis terkubur di bawah tanah. Batin Jie Yan saat ia terbang ke arah tertentu. Itu adalah titik yang ditunjukkan di peta yang ia pegang saat ini. Lalu mata dewa miliknya melihat sejumlah kecil ki dan konsep yang sangat tersembunyi. Ia pun bergerak ke arah tempat tersebut lalu perlahan turun. Jie Yan mendarat di sebuah bangunan yang masih utuh. Walaupun itu sudah berlumut di setiap sudut, hanya bangunan sederhana itulah yang tidak hancur. Ia pun perlahan masuk ke dalam bangunan sederhana tersebut yang tidak memiliki pintu sama sekali diikuti oleh Gu Yin. Di dalam ruangan tersebut, hanya ada sebuah meja batu, dan meja batu tersebut yang tampak sangat biasa sama persis dengan meja batu yang ada di pohon tempat perpustakaan berada. Suami, jangan bilang. Gu Yin berhenti berbicara saat ia menatap ke arah peta yang ada di tangan Jie Yan. Iya, aku memikirkan hal yang sama dengan apa yang kau pikirkan, Yiner. Jie Yan mengangguk kecil lalu melebarkan peta. Ia pun menaruh peta tersebut sama seperti posisi ketika peta tersebut diletakkan di meja yang ada di perpustakaan. Ketika peta menempel, Jie Yan perlahan mundur. Awalnya ia dan Gu Yin merasa bingung karena tidak ada reaksi apa-apa. Drurt. Getaran kecil kemudian terasa yang membuat Jie Yan dan Gu Yin tahu bahwa mereka berdua saat ini berada di jalur yang benar. Bush. Ki dan konsep yang sangat kuat meledak seketika. Getaran yang terjadi pun semakin kuat. Meja batu tempat peta diletakkan perlahan turun ke arah bawah. Karena kejadian itu, Jie Yan dan Gu Yin pun langsung keluar dari bangunan lalu terbang sedikit menjauh karena tekanan yang begitu besar dari ki dan konsep yang tiba-tiba muncul. Istana bawah laut bergetar keras, semua kultivator yang masuk ke dalam sana dan juga pada anggota klan naga pun menatap ke arah tempat jauh, dan itu adalah tempat asal mula fenomena yang mempengaruhi seluruh tempat di istana bawah laut. Jie Yan tidak mengerti mengapa semua tempat dibuat tersembunyi. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena merasa bahwa semua orang kuat memiliki hobi aneh masing-masing dan mungkin suatu hari nanti ia akan seperti itu juga. Tidak lama kemudian,
Banyak tempat yang tampak ambruk ke dalam tanah tepat di tempat Jie Yan dan Gu Yin berada. Semua reruntuhan tersebut jatuh ke dalam jurang yang tiba-tiba muncul. Tidak lama kemudian, sesuatu yang tidak terduga pun keluar dari lubang yang sangat dalam tersebut. Jie Yan dan Gu Yin yang menatap itu pun tersenyum kecil karena tampaknya tempat yang paling berharga di istana bawah laut memang berada di reruntuhan kerajaan Atlantis. Episode sebelumnya. Petunjuk. Episode berikutnya. Konsep. Istana bawah laut, kerajaan Atlantis. Getaran kuat pun terhenti sepenuhnya. Di saat itu juga, sejauh mata memandang terlihat kota yang sangat megah, dengan bangunan-bangunan berwarna biru laut. Tidak hanya itu, di tengah kota yang sangat luas tersebut, terlihat sebuah istana raksasa, sedikit mirip dengan istana yang pernah dimasuki oleh Jie Yan ketika sedang bepergian bersama dengan Tang Yuha dan Yue Yue. Ini sungguh sangat sulit dipercaya. Bagaimana bisa kota seluas ini disimpan di dalam tanah? Siapapun yang melakukan hal itu pastilah seseorang yang sangat kuat. Gumam Gu Yin walaupun ia telah memprediksi siapa yang melakukannya. Iya, tampaknya tempat paling berharga di istana bawah laut memang tempat tinggal ras Atlantis itu sendiri. Iner, ayo kita pergi. Di kota sebesar ini, pasti sangat banyak sesuatu yang berharga. Ucap Jie Yan dan langsung terbang menarik Gu Yin bersamanya. Setelah Jie Yan dan Gu Yin bergerak selama lebih dari 10 menit, banyak kultivator yang mendekat dan menatap tidak percaya ke arah kota raksasa yang bukan seperti reruntuhan. Bukankah ini reruntuhan Atlantis? Kenapa ini tidak seperti yang dirumorkan? Iya, beberapa saat lalu getaran kuat terjadi. Di saat itu juga, Ki yang sangat kuat meledak. Mungkin karena kemunculan tempat ini. Iya, bisa disimpulkan seperti itu. Banyak kultivator di tempat tersebut awalnya berdiskusi. Tetapi, ketika mereka semua saling memandang, mereka semua pun langsung melesat ke arah kerajaan Atlantis. Tentu mereka tidak bodoh, tempat yang baru saja muncul pasti memiliki banyak benda berharga. Kerajaan Atlantis yang baru saja muncul memang masih terlihat utuh. Tetapi, di banyak tempat, di setiap pinggiran bangunan, tumbuhan laut tampak sudah tumbuh besar. Beberapa suara binatang roh terdengar. Bisa dipastikan bahwa tempat tersebut lebih mudah disebut sebagai sarang binatang roh karena selama ini tertanam di dalam tanah. Walaupun tertanam di dalam tanah, itu pasti terlindung oleh pelindung tertentu yang membuat binatang roh dapat tumbuh lebih kuat ataupun bertahan hidup. Untuk para kultivator tingkat alam sage tahap kelima, mereka pasti membutuhkan waktu juga mengelilingi semua tempat di kerajaan Atlantis. Jie Yan dan Gu Yin terus terbang ke semua tempat. Alasan mengapa Jie Yan tidak langsung pergi ke pusat kerajaan Atlantis, itu dikarenakan ia telah melihat dengan mata dewa miliknya bahwa ada penghalang khusus di tempat tersebut. Tetapi itu pudar perlahan-lahan seolah-olah itu sudah direncanakan agar semua kultivator yang masuk ke istana bawah laut tiba di tempat tersebut. Saat ini, Jie Yan sedang bergerak ke arah selatan kerajaan Atlantis. Suami, apakah kau mendeteksi sesuatu di tempat ini? Tanya Gu Yin penasaran karena ia tahu bahwa Jie Yan dapat mendeteksi sesuatu yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Iya, aku melihat beberapa aura unik di sebelah sini. Lokasinya tidak jauh lagi. Jawab Jie Yan dengan anggukan. Tidak lama kemudian, Jie Yan pun memperlambat laju terbangnya ketika apa yang ia lacak berada di daerah sekitar tersebut. Di sini,
Jieyan pun langsung turun ke daerah yang memiliki sedikit bangunan. Ia pun mendarat tepat di sebuah bangunan yang sedikit lebih kecil daripada bangunan lainnya. Guyin yang mendarat di samping Jieyan pun langsung bertanya, "Tempat apa ini?" "Tidak ada yang istimewa sama sekali." Dengan wajah bingung, Guyin menatap ke arah bangunan biasa tersebut. "Yiner, akan sangat wajar jika kau tidak bisa melihatnya karena ada formasi khusus di tempat ini menggunakan ki dan konsep yang aku katakan sebelumnya," ucap Jieyan karena ia telah menjelaskan apa itu konsep kepada Guyin. Mendengar itu, Guyin hanya mengangguk dan mengikuti Jieyan ke dalam bangunan tersebut. Sesampainya di dalam, Jieyan terus berjalan ke arah dalam dan akhirnya mencapai ujung bangunan. Ketika keluar dari pintu bangunan tersebut, ia pun tersenyum karena apa yang ia perkirakan memang benar. Sementara Guyin, ia semakin bingung karena tidak apa-apa di sana selain tanah kosong. Tetapi ia yakin bahwa itu dikarenakan formasi yang dikatakan oleh Jieyan. Jieyan yang telah mengetahui tentang formasi yang ada di depannya tidak lagi membuang waktu. Ia pun mengarahkan lengannya ke depan lalu lingkaran formasi pun perlahan tercipta. Menggunakan mata dewa, Jieyan dapat melihat di mana letak cacat formasi tersebut walaupun itu tercipta menggunakan konsep sekalipun. Ia telah menyentuh konsep ruang dan waktu. Ini adalah basis dasar dari teknik teleportasi miliknya walaupun itu lebih condong ke arah ruang yang terkait dengan konsep spasial. Konsep ruang ataupun spasial sangat dikenal oleh Jieyan karena ia telah bereksperimen sedikit menggunakan cincin ruang yang sebenarnya terbuat dari sebuah batu yang mengandung konsep ruang. Aura berwarna ungu pucat yang mengandung sedikit konsep samar pun muncul di tangan Jieyan. Itu langsung berubah menjadi bagian dari lingkaran formasi yang tercipta menggunakan ki dan kekuatan spiritual. Formasi yang diciptakan oleh Jieyan pun langsung memimpa lingkaran formasi yang menyelimuti tempat yang ingin dibuka olehnya. Krak, krak, krak. Formasi yang menyelimuti tempat tersebut tampak mengalami retakan seperti jaring laba-laba. Perang. Formasi yang ada di tempat tersebut pun hancur seperti pecahan kaca. Di saat itu juga, aura yang merupakan ki dan konsep yang lumayan kuat menyebar ke segala arah. Di saat itu juga, apa yang disembunyikan di tempat itu pun terlihat dengan jelas. Jieyan pun tersenyum kecil ketika melihatnya karena tampaknya ia menemukan tempat menarik kali ini. "Suami, mungkinkah ini?" Guyin terkejut melihat apa yang ada di hadapannya. Ia adalah sebuah tambang kecil yang menyimpan biji unik mengandung ki dan konsep. Ucap Jieyan dengan kilatan tertentu di matanya saat menatap tumpukan batu berwarna biru laut. Ia sangat paham bahwa itu adalah sumber daya tertentu yang mirip dengan batu spiritual tetapi bedanya, batu tersebut menghasilkan konsep tertentu untuk dipelajari. Ini seperti batu pemahaman, sama seperti sumber daya tertentu berasal dari alam, menyerap pemahaman sekitarnya. Inilah yang disebut sebagai batu konsep. Itu tidak dapat diserap, tetapi bisa dipelajari, sama seperti sebuah buku. Batu konsep. Wajah Guyin serius seketika dan bertanya-tanya dalam hatinya berapa harga batu konsep yang tertumpuk tersebut dan belum ditambang. Ia sangat yakin bahwa batu konsep juga pasti sama seperti batu spiritual, memiliki tingkatannya sendiri. Walaupun aku baru kali ini melihatnya, dari catatan yang ada di perpustakaan yang kita masuki sebelumnya, ada catatan tentang batu konsep. Dan dari kepadatan konsep di dalam batu ini, kemungkinan ini adalah batu konsep terendah. Ujar Jieyan.
Tetapi, walaupun itu batu konsep paling rendah, itu sudah sangat berharga. Sebab, jika seseorang berhasil menyentuh konsep elemen, maka dia serangan elemen yang digunakan pasti akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, bahkan itu bisa lebih kuat 2-3 kali lipat. Episode sebelumnya, Reruntuhan Asli Kerajaan Atlantis. Episode berikutnya, mengumpulkan sumber daya. Istana Bawah Laut. Suami, jika seseorang mengetahui benda seperti ini ada, maka mereka pasti akan berebutan untuk memanennya. Aku pernah mendengar dari guru bahwa ada beberapa batu konsep yang ditemukan. Semua para pemimpin sekte, klan ataupun kekaisaran memiliki kekuatan yang telah menyentuh konsep. Di antara mereka semua, peringkat pertama sampai ke-20 master bela diri adalah pengguna konsep. Inilah syarat untuk memasuki jajaran tersebut. Ucap Guyin dengan wajah yang sangat serius. Ia sedikit ingat bahwa gurunya pernah membahas tentang hal itu kepadanya walaupun ia tidak terlalu peduli. Jika mereka mampu menggunakan konsep, maka ini akan menjadi sulit. Jie Yan mengerutkan keningnya karena sedari awal ia telah memikirkan bahwa jika ia menggunakan konsep, maka ia akan bisa dengan mudah melawan banyak kultivator puncak. Ia tidak menduga bahwa para kultivator puncak khususnya jajaran peringkat pertama sampai ke-20 master bela diri sebenarnya pengguna konsep. Tatapan Jie Yan kembali tertuju pada batu konsep yang ada di dekatnya. Tanpa membuang waktu sama sekali, ia pun langsung mulai menambang batu-batu tersebut. Walaupun tidak tahu cara menambang, Jie Yan memperlakukan bebatuan tersebut sama seperti batu spiritual. Dan hasilnya memang cukup memuaskan karena memang tidak adanya bebatuan yang kehilangan banyak konsep di dalamnya. Tidak butuh waktu lama bagi Jie Yan untuk menambang semuanya. Ia menyimpan semua batu konsep di dalam cincin ruang miliknya. Ia tentu telah membuat rencana kepada batu-batu konsep yang ia ambil. Ayo Yiner, kita akan pergi ke tempat berikutnya. Aku telah melihat pusat tempat ini yang merupakan sebuah istana raksasa. Ada pengalang di sekelilingnya, tetapi itu akan terbuka dalam waktu beberapa jam lagi. Di waktu itu, kita akan mencoba mengumpulkan banyak sumber daya. Aku memiliki firasat bahwa ketika pengalang tersebut dibuka, setelah semua hal yang ada di sana dijarah, kita akan keluar dari tempat ini. Ujar Jie Yan saat ia keluar dari dalam bangunan lalu perlahan melayang ke udara. Wajah Guyin juga menjadi serius ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Ia tentu sudah menduga bahwa di dalam pusat kerajaan Atlantis, pertumpahan darah yang sebenarnya akan terjadi. Jie Yan dan Guyin pun langsung bergegas ke tempat selanjutnya untuk mengumpulkan banyak sumber daya lainnya. Tanpa terasa, waktu terus berlalu. Hanya dalam waktu kurang dari 3 jam, ratusan kultivator telah tiba di kerajaan Atlantis. Mereka semua terkejut dengan apa yang mereka lihat karena tidak adanya informasi tentang kerajaan Atlantis. Di saat itu juga, pada kultivator generasi muda yang masuk ke Istana Bawah Laut menyadari fakta bahwa tempat paling istimewa di Istana Bawah Laut adalah kerajaan Atlantis. Para kultivator generasi muda pun mulai mengelilingi tempat tersebut. Banyak di antara mereka yang langsung pergi ke pusat kerajaan Atlantis yang tidak lain adalah sebuah istana raksasa berwarna biru laut. Tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mendekat karena adanya penghalang khusus, dan itu merupakan sebuah formasi kuat yang sengaja diletakkan walaupun para kultivator tersebut tidak tahu bahwa formasi tersebut perlahan memudar dari waktu ke waktu. Untuk Jie Yan dan Guyin,
Saat ini keduanya sedang berada di salah satu tempat unik di kerajaan Atlantis. Tetapi di saat itu juga, banyak kultivator lainnya yang tiba di tempat yang sama dengan mereka. Hahaha. Sungguh tidak terduga bahwa sumber daya di tempat ini sangatlah bagus. Ya. Coba lihat, umur dari semua herbal itu pastilah sangat tua. Ini merupakan sumber daya yang sangat berharga. Lebih dari 10 kultivator tampak sangat senang saat ini karena akhirnya menemukan kebun herbal yang sedikit aneh di kerajaan Atlantis. Walaupun ada sesuatu yang cukup aneh dengan herbal-herbal tersebut yang dikelilingi oleh cahaya biru yang cukup terang, para kultivator yang ada di sana tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Yang penting mereka telah menemukan tempat yang cukup bagus, dan merasa bahwa mereka akan pergi dengan banyak sumber daya. Para kultivator ini sungguh berisik. Apakah mereka berpikir bahwa mudah membuka formasi yang menyelimuti setiap herbal ini? Dengus Guyin saat menatap pada kultivator muda yang sangat bersemangat. Jie Yan dan Guyin tiba di waktu bersamaan dengan para kultivator tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator tingkat alam sage tahap kelima dan ada beberapa di tingkat alam sage tahap keenam. Jangan pedulikan mereka. Kita akan mengambil beberapa untuk diri kita sendiri saat ini. Jie Yan tidak peduli dengan mereka semua. Ia hanya berjalan ke arah salah satu herbal yang diselimuti oleh aura biru yang tidak lain adalah sebuah formasi. Herbal yang ada di dalam formasi tersebut tentu saja menarik minat Jie Yan. Walaupun semua herbal yang ada di sana cukup bagus dan usianya cukup tua, banyak dari mereka telah ia miliki, dan itu berasal dari kebun herbal di Gunung Safir. Hei! Bukanlah itu Guyin dari Sekte Istana Salju? Iya, itu dia. Aku tidak akan lupa pada pemenang kompetisi yang diselenggarakan di Kekaisaran Han beberapa bulan yang lalu. Beberapa kultivator pun langsung menyadari kehadiran Guyin. Banyak kultivator muda yang tergila-gila padanya. Tetapi, banyak yang menyerah karena Guyin tidak pernah mau dekat dengan seorang pria. Alasan lainnya mereka menyerah, itu dikarenakan Pangeran Kekaisaran Han, Han Chen. Tetapi saat ini mereka terkejut bahwa Guyin yang dirumorkan sangat dingin memasang senyum cerah untuk seorang pria. Tentu hal itu akan membuat semua kultivator tersebut tercengang. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Jie Yan, bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda tersebut yang dapat mereka lihat dengan jelas telah menaklukkan Dewi Es dari Sekte Istana Salju. Jie Yan yang tidak mempedulikan diskusi para kultivator pun tiba di depan formasi yang menyimpan satu herbal yang menyerupai sebuah bunga yang memiliki kelopak keriting. Herbal tersebut berwarna hitam kemerahan dengan aura tertentu yang menyelimutinya. Aku tidak menyangka bahwa ras Atlantis di masa lalu akan membudidayakan herbal berbahaya ini. Batin Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Ia tentu telah memikirkan kegunaan herbal tersebut, dan bisa dikatakan sebagai salah satu herbal terbaik yang pernah ia lihat secara langsung walaupun kini berada di dalam formasi. Namun, menggunakan mata dewa, ia tentu dapat melihat jelas isi semua formasi yang ada di sana. Apakah dia mencoba untuk mengambil salah satu herbal di tempat ini? Walaupun aku tidak tahu apa isi dari formasi itu, dia harusnya meminta pendapat kita lebih dulu karena kitalah yang tiba lebih awal. Salah satu kultivator langsung berbicara dengan nada tidak senang. Ia menatap ke arah semua kultivator yang ada di sana. Tentu para kultivator telah melihat tingkat kultivasi Jie Yan dan Guyin yang telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-6. Tetapi,
Jumlah mereka cukup banyak, dan di antara mereka terdapat 4 kultivator tingkat alam sage tahap ke-6 juga dan sisanya adalah tingkat alam sage tahap ke-5. Memikirkan kembali 2 kultivator di tingkat yang sama menekan 1 kultivator dibantu oleh beberapa kultivator yang lebih rendah lainnya, mereka yakin pasti akan meraih kemenangan. Hei bocah, apakah kau sudah berdiskusi dengan kami? Bukan cuma kau yang tiba di tempat ini. Wajah Guyin gelap ketika mendengar suara seseorang. Apakah kau mencoba menghentikan suamiku? Aku akan menghabisimu lebih dulu. Hanya itu yang ada di pikirannya saat ini. Suara tersebut juga membuat Jie Yan yang awalnya ingin membuka formasi, berkerut seketika. Ia menoleh dan menatap ke arah beberapa kultivator yang menatapnya dengan tatapan dingin. Apakah kalian ingin mati? Tanya Jie Yan acuh tak acuh saat Ki Raja meledak dari tubuhnya. Episode sebelumnya. Batu konsep. Episode berikutnya. Pembantaian sepihak.